Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Walidini Syaikhul Huda, kemudian yang kami hormati Ibu Alfian Nurlifa. Jadi pada kesempatan hari ini kami ingin membahas sebuah proyek yang membahas tentang pembuatan sistem PSB PKL Sibu Berkah untuk melengkapi kebutuhan dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Nugroho. Nama saya Rizky Nabila Pasa. Nama saya Wujdanul Talibin. Nama saya Bintang Mahaputra. Saya Rozi Kusmi Kurniawan. Nama saya Yusuf Hidayat. Nama saya Niko Dwi Saputra. Baik, untuk pembuatan sistem kami kali ini ditekankan karena terdapat sebuah kekurangan dari struktural pedagang kaki lima, khususnya di Gor Tuban, karena di sana masih banyak sekali celah-celah yang membuat banyak sekali segi kesusahan bagi penjual maupun pembeli, karena di sana masih menggunakan sistem yang manual, dan jadi mau bagaimanapun juga sistem ini masih sangat dibutuhkan agar terjadi kelancaran dalam proses perdagangan di sana. Di antaranya karena proses pencatatan kehadiran masih dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan rapi, sehingga menyulitkan pengurus dalam melakukan pendataan PKL secara akurat. Nah, selain itu, tidak adanya sistem pengaturan lapak menyebabkan sering terjadinya perebutan tempat pedagang, karena semua masih dilakukan secara manual. Tapi ketika kita mempunyai sistem ini, untuk pedagang nantinya juga akan lebih terstruktur. Kemudian permasalahannya yang lain seperti kas anggota, kas pengurus, dan kas event yang belum dikelola secara transparan dan terpusat. Oleh karena itu, pengembangan sebuah website absensi dan manajemen PKL itu menjadi solusi yang menurut kami, itu sangat efisien. Dengan adanya ini kita dapat mengkoordinir dengan lebih rapi, dan di dalamnya memiliki beberapa fitur, yang diantaranya ada fitur registrasi dan login pengguna, kemudian pengaturan space atau lapak pedagang agar nantinya tidak ada pedagang-pedagang yang berebut lapaknya. Kemudian ada konfirmasi kehadiran PKL serta pengelolaan kas anggota, pengurus, dan kas event. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan proyek. Yang satu, ada kita bisa mempermudah proses absensi kehadiran PKL agar lebih terstruktur dan terkomunikasi dengan baik. Adapun yang kedua, kita bisa mengatur pembagian dan juga penggunaan lapak berdagang guna menghindari perebutan tempat antar PKL. Yang ketiga, ada menyediakan sistem pengelolaan kas anggota, kas pengurus, kas event yang transparan dan terpusat. Yang keempat, untuk memfasilitasi proses registrasi dan login PKL serta pengurus dalam satu platform. Yang kelima, ada kita nanti bisa mengurangi potensi konflik antar PKL dengan kita bisa menciptakan sistem pengelolaan yang tertib dan juga adil. Dan yang terakhir, tujuan kita bisa untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengelolaan PKL di kawasan Gor Tuban. Terima kasih.
Selanjutnya, ruang lingkup pengembangan aplikasi website manajemen PKL di kawasan Gor Tuban difokuskan pada pengelolaan aktivitas pedagang kaki lima secara terintegrasi dalam satu sistem berbasis website. Aplikasi ini mencakup pengelolaan data PKL, absensi kehadiran, pengaturan lapak pedagang, serta pencatatan keuangan. Aplikasi dapat diakses melalui perangkat yang terhubung dengan internet dan digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu PKL dan pengurus, dengan sistem registrasi dan login sesuai hak akses. PKL dapat melakukan konfirmasi kehadiran, melihat informasi lapak yang digunakan, serta memantau data kas sementara. Sementara itu, pengurus memiliki kewenangan untuk pengelola data PKL, mengatur dan mendistribusikan lapak, memverifikasi kehadiran PKL, serta pengelola keuangan yang meliputi kas anggota, kas pengurus, dan kas kegiatan atau event. Pengembangan aplikasi ini dibatasi hanya untuk kawasan Gor Tuban dan tidak mencakup integrasi pembayaran digital. Pengembangan aplikasi mobile maupun pengelolaan PKL di lokasi lain. Dengan batasan tersebut, sistem diharapkan mampu menciptakan pengelola PKL yang lebih tertib, transparan, efisien, khusus di lingkungan Gor Tuban. Yang keempat, spesifikasi sistem. Spesifikasi fungsional. Manajemen data PKL. Sistem mengelola data PKL meliputi pendaftaran, perubahan, penghapusan, dan penampilan data. Pengurus memiliki akses penuh, sedangkan PKL hanya dapat melihat dan memperbarui data pribadinya. Poin 2. Absen digital PKL. PKL melakukan absensi mandiri melalui website, dan kehadiran tercatat otomatis dan dapat dipantau serta direkap oleh pengurus. Poin 3. Pengelolaan lapak berdagang. Pengurus mengatur dan menetapkan lapak untuk PKL. Setiap PKL hanya menepati lapak yang ditentukan untuk menjaga keteraturan area Gor Tuban. Poin 4. Mencatatkan keuangan. Sistem mencatat kas anggota, kas pengurus, dan kas event. Pengurus mengolah laporan keuangan PKL dan melihat informasi kas sebagai transparansi. Poin 5. Hak akses dan keamanan. Sistem tersedia fitur registrasi dan login dengan pembagian hak akses antara PKL dan pengurus. Bagian spesifikasi non-fungsional. Yang pertama yaitu sistem memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk melindungi data pengguna serta mencegah akses tidak sah. Yang kedua, sistem dapat memproses data absensi, lapak, dan keuangan dengan waktu respon yang cepat dan stabil. Yang ketiga yaitu sistem dapat menyimpan data secara konsisten dan minimalkan kesalahan atau kehilangan data. Yang keempat yaitu antarmuka. Sistem dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh PKL maupun pengurus. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan ingin mengucapkan selamat berlibur. Lalu saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman untuk desain sistem dan fitur. Untuk yang pertama ada arsitektur sistem. Mas Fahmi tolong di zoom sedikit. Bisa nggak Mas? Nah, untuk flowchart ini dimulai dari pengguna, yang dimana pengguna ini ada dua role, yaitu PKL dan pengurus. Jadi ketika login di halaman pertama, nanti sistem itu akan memfilter pengguna ini login sebagai PKL atau sebagai admin atau pengurus. Nah, untuk fitur-fitur PKL ada konfirmasi kehadiran, yang dimana kehadiran itu bisa dikonfirmasi setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kecuali hari Minggu, karena kalau Minggu di Gor Tuban itu terdapat CFD, yang dimana pengurusnya sudah berbeda. Lalu untuk yang ketiga ada fitur lihat lapak, yang dimana semua anggota PKL dapat melihat lapak-lapak yang kosong, mungkin yang bisa ditempati untuk calon PKL yang ingin mendaftarkan lapaknya di PSB ini. Nah, untuk yang
fitur lihat kas, yang dimana lihat kas ini membuat sistem ini menjadi transparansi dalam masalah keuangan, yang dimana sebelumnya keuangan ini dibuat secara manual, tetapi sekarang para anggota PKL dapat melihat keuangan dari kas PSB tersebut. Untuk yang fitur-fitur pengurus ini dapat mengelola data PKL mulai dari menerima atau menolak para PKL yang ingin bergabung, lalu mengatur keuangannya. Keuangannya ada 3, yaitu kas pengurus, kas event, dan kas anggota. Lalu untuk fitur yang ketiga ada atur lapak. Jadi lapak itu ada 50 lapak, yang dimana lapak itu bisa diganti sesuai keinginan atau sesuai dari diskusi yang telah diselesaikan dengan para PKL. Untuk yang 4 adalah verifikasi absensi. Jadi bisa memverifikasi absensi bahwa jika PKL lupa untuk mengkonfirmasi kehadiran, maka nanti akan ada fitur yang namanya WA Blast, yang dimana nanti WA Blast itu akan mengkirim secara bersamaan ke para PKL untuk mengingatkan bahwa waktunya konfirmasi kehadiran sudah saatnya dilaksanakan. Untuk yang kelima ini ada kelola kas, yang dimana para pengurus dapat mengelola kas keuangan dengan sangat transparansi. Lalu setelah itu semua login sesuai peran, maka akan dimunculkanlah sebuah aplikasi web atau interface-nya, sehingga nanti di aplikasi web itu ada transaksi dengan database. Baik, bisa di-scroll ke bawah Mas Fahmi. Nomor 2, komponen sistem. Di sini website ini menggunakan Laravel 12, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, menggunakan server Laragon dengan UI UX menggunakan Figma, dan di sini deploy-nya menggunakan Hostinger dan menggunakan framework Node.js. Untuk fitur aplikasi, yang pertama tentu ada login dan register, yang kedua ada hak akses admin dan user PKL. Yang ketiga ada manajemen data pegawai. Berikut merupakan tampilan desain awal. Ini masyarakat umum dapat mengakses tampilan PSB atau PKL Sumberkah ini agar memudahkan para masyarakat dalam mencari tahu apakah lapak ini sedang masuk atau sedang berjualan atau tidak. Perbedaannya adalah di situ ada keterangan jika hijau maka tandanya masuk, jika kuning menunggu, dan libur. Maksud dari merah, kuning, hijau ini merupakan jika para PKL sudah mengkonfirmasi kehadiran, maka dia akan berwarna hijau atau masuk. Tetapi jika reset sistem jam 12 malam dan para PKL belum mengkonfirmasi kehadiran, maka warnanya akan kuning, dan jika para PKL mengkonfirmasi tidak masuk, maka akan berwarna merah atau libur. Baik, selanjutnya Mas Fahmi. Ini merupakan tampilan dashboard admin dan user. Nanti setelah berhasil login akan terlihat kas anggota, kas pengurus, dan kas event. Untuk ketiga kas ini tidak dapat dilihat oleh masyarakat umum karena sifatnya yang rahasia. Hanya para PKL dan admin yang dapat melihat masalah keuangan. Berikut merupakan tampilan login dari PSB. Ini merupakan halaman register untuk para PKL yang ingin bergabung dengan PSB dengan mengisi form-form ini dengan melengkapi data yang diperlukan. Nanti setelah berhasil mendaftar, maka admin dapat memproses apakah layak diterima atau ditolak. Keenam, manajemen proyek 6.1 metode pembuatan. Yang pertama adalah ada analis kebutuhan. Jadi kita di sini menganalisis sebuah
mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan semua persyaratan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Untuk yang kedua ada perancangan sistem. Berdasarkan dokumen kebutuhan, tim membuat blueprint atau rancangan teknis dari sistem. Ini mencakup arsitektur database, desain antarmuka, alur logika, dan teknologi yang akan digunakan. Untuk yang ketiga adalah implementasi atau tahap pembuatan website ini. Untuk yang keempat adalah pengujian testing, yang dimana ketika website ini sudah jadi, maka kita melakukan testing terlebih dahulu supaya fitur-fitur dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Untuk yang kelima, implementasi atau proses deploy. Setelah semua dirasa cukup aman dan fitur-fiturnya sudah berjalan sesuai apa yang kita inginkan, maka ada proses yang bernama deployment, yang dimana kita dapat mengupload atau push sebuah kode kita ke hosting agar dapat diakses oleh orang lain secara online. Nomor 6, pemeliharaan maintenance. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika aplikasi atau website ini digunakan oleh orang banyak, tentu ada sebuah bug yang tidak diinginkan siapapun, maka di sini maintenance akan berjalan, entah itu memantau aktivitas dari para klien, memperbaiki bug yang baru ditemukan, melakukan pembaruan keamanan, dan mungkin menambahkan fitur-fitur yang dirasa dapat memudahkan para PKL untuk menggunakan sistem ini. Untuk work breakdown struktur, yang pertama ini inisiasi proyek. Jadi kita melakukan pembentukan tim proyek terlebih dahulu, mulai dari manager, lalu back end, front end, UX, dan DevOps, dan lain-lain, sistem analis. Lalu untuk yang 1.2, penyusunan project charter, studi kelayakan. Ketika sudah inisiasi proyek ini sudah dijalankan, maka nomor 2 adalah analisis kebutuhan, yang dimana kita mengumpulkan sebuah data, menganalisis sistem berjalan, dan spesifikasi kebutuhan yang akan kita gunakan nanti. Nomor 3, perancangan sistem. Yang pertama, kita mendesain sebuah arsitekturnya terlebih dahulu. Nomor 2, kita mendesain sebuah database yang relasi-relasi itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk 3.3, desain interface, yang dimana kita membuat UI UX yang semudah mungkin digunakan oleh orang banyak, atau yang dinamakan mobile friendly, user responsive. Dan yang 3.4 adalah desain proses, di mana back end mulai bekerja dari desain ini prosesnya akan kemana dan perlu dilakukan apa. Nomor 4, pengembangan sistem, setup environment, coding back end, coding front end, dokumentasi kode. Lalu pengujian, unit testing, integrasi testing, sistem testing. 5.4, user acceptance testing. Yang ke-6, implementasi. 6.1, persiapan deployment, pelatihan pengguna, go live, dan dokumentasi. Pas apa sih? Iya. Ayo no, mateni no. Nih. Share screen mateni berarti. Selanjutnya saya akan ingin memperlihatkan website yang sudah kita buat bersama-sama. Langsung saya akan membagikan layar share screen. Sekarang silakan Mas Yusuf untuk melanjutkan presentasi dari teman-teman. Oke, terima kasih. Pertama-tama ini adalah tampilan untuk untuk semua orang yang baru membuka website PKL Subuh Berkah. Kemudian untuk bagian loginnya itu ada di bagian atas, di pojok atas kanan
ada bagian login. Nah, kemudian kalau belum punya akun bisa daftar. Nah, untuk daftar kalian bisa mengisi data diri seperti nama lengkap, email itu opsional, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, alamat rumah, password, dan passwordnya itu harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, terus konfirmasi juga. Nah, kemudian untuk keterangan selanjutnya itu untuk meningkatkan penghasilanmu, kamu ingin belajar ilmu apa, pemasaran atau produksi, itu pun bisa ditentang dua-duanya. Kemudian nama jualannya itu apa, kemudian sudah berjualan di PSB sejak kapan, hari ini, siapa yang menjaga lapak, karyawan atau saya sendiri. Kemudian memilih space yang mau ditempatin. Nah, tapi space-nya ini cuma bisa diisi 3 per space. Ini bisa milih sesuai keinginan. Kemudian mengisi KTP itu opsional, dan foto rombong. Foto rombongnya itu harus diisi. Nah, kemudian harus menyetujui persetujuan iuran 5.000 per minggu. Kemudian daftar dan menunggu persetujuan admin. Nah, kemudian kalau sudah login, ini tampilannya. Kemudian untuk melihat menu-menu yang ada di tampilan user, dan di menu ini bisa melihat pedagang-pedagang lainnya, seperti histori pembayarannya itu. Kalau dia nunggak 3 minggu berarti hutangnya 15, berada di space 1. Kemudian tolong menunya Mas Renaldi. Nah, menunya ada 4 tuh. Profil ini untuk melihat profil sendiri, bisa merubah foto, nama, password. Kemudian rekap kehadiran, ini untuk melihat rekap kehadiran kita selama bisa ditentukan selama periode yang kita mau. Kemudian rekap keuangan untuk mengecek keuangan dari seluruh anggota PKL. Sekarang saya ingin tadi Mas Yusuf menjelaskan terkait dashboard user. Sekarang saya ingin menjelaskan dashboard admin, lebih tepatnya seperti ini sama. Tetapi di sini admin dapat melihat, menambahkan dan menghapus kas dari pengurus, kas event dan kas anggota. Jika user itu tidak dapat melakukan edit, hapus dan menambah manajemen keuangan
dapat menggunakan manajemen keuangan ini sesuai kebutuhan. Yang pertama, yang kedua ada anggota tetap, yang dimana perbedaan anggota tetap dan anggota sementara ini merupakan ketika anggota tetap ini ketika space 1 misal kita kosongkan dan ada PKL yang daftar, itu akan langsung menjadi anggota tetap. Tetapi jika space 1 sudah terdapat satu PKL yang bergabung, maka jika ada orang yang ingin bergabung lagi di space 1, maka statusnya merupakan anggota sementara. Lalu di sini ada total hutang iuran yang dimana yang sudah dijelaskan Mas Yusuf. Hutang ini dihitung berdasarkan hari Sabtu, berarti selama 1 minggu para PKL wajib membayar 5.000 untuk iuran kas. Jika para PKL ini belum membayar sebuah kas, maka akan otomatis keluar daftar Sabtu belum bayar itu tanggal berapa saja, sehingga nanti totalnya akan diperlihatkan total 3 minggu dengan total 15.000. Lalu di sini juga ada total masuk dan total libur sesuai para PKL mengisi konfirmasi kehadiran. Untuk selanjutnya ada waiting list, yang dimana waiting list ini merupakan sebuah alur untuk para PKL ketika mendaftar dan menunggu di waiting list sehingga admin dapat melakukan action entah itu akan disetujui atau ditolak. Untuk fitur-fiturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama manajemen user, yang dimana admin dapat melihat, mengubah, menghapus para PKL. Lalu ada reminder WA. Reminder WA ini bisa dilakukan secara manual dan otomatis. Jika otomatis menggunakan WA Blast atau WA Sender dengan menggunakan cron job. Tetapi ketika manual maka akan menggenerate link secara manual melalui https wa.me. Lalu untuk selanjutnya adalah manajemen lapak. Di sini admin dapat mengatur, mengubah dan menghapus lapak atau bisa juga menambahkan anggota pada lapak tersebut. Seterusnya ada manajemen keuangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu manajemen iuran dan waiting list. Saya kira cukup sekian untuk memperkenalkan cara kerja aplikasi atau website PSB ini, dan sekarang akan diteruskan oleh Mas Tolikin selaku anggota. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu terkait waktu pengerjaan. Nah, ini adalah Gantt chart yang waktu atau jadwal proyek ya dari 1 Desember hingga 1 Januari 2026. Kan tapi dari perikotan ini atau kita mengambil videonya itu di tanggal 30 Desember. Jadi pembuatan dari website ini itu pertama dari tanggal 1 Desember, yaitu tentang pembuatan tim, lalu studi kelayakan, lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan, spesifikasi sistem, lalu juga ada arsitektur DB, interface yaitu UI UX, lalu coding setup,
lalu go live. Pahami? Langsung menutup ini. Enggak ketok ini. Langsung tak share screen aja. Nah, langsung masuk ke bagian Gantt project-nya ya, terkait dengan PSB, PKL sebuah berkah. Nah, jadi di sini pertama yaitu terkait dengan identifikasi masalah, dan sudah dijelaskan dari teman-teman yang di awal tadi, itu dari dari 1 Desember hingga 2 Desember, waktunya ada 2 hari. Lalu setelah itu pengumpulan kebutuhan dari 3 Desember hingga tanggal 5 Desember. Lalu setelah itu ada analisis kebutuhan dan ada perancangan UX, perancangan database, terus ada implementasi front end, implementasi back end, integrasi sistem, pengujian, lalu ada perbaikan bug, lalu setelah itu ada deployment dan dokumentasi, lalu yang terakhir ada pemeliharaan. Nah, langsung lanjut ke bagian result charge. Nah, ya ini terkait dari teman-teman tadi. Yang pertama ada teman kita bernama Arnaldi Dwinanda P, yaitu role-nya sebagai project manager. Yang pertama dia mengidentifikasi masalah yang ada di PKL sebuah berkah ya. Nah, ada masalah apa saja. Lalu yang kedua ada Mas Fahmi Nugroho, yaitu pengumpulan kebutuhan sebagai role-nya yaitu sistem analis dan juga analisis kebutuhan dari sistemnya seperti apa aja. Lalu yang ketiga ada Arasik Husni Kurniawan sebagai perancang UX, sebagai role-nya yaitu UX designer. Lalu yang keempat ada Bintang Mahaputra sebagai front end developer, yaitu mengimplementasi front end dan juga integrasi sistem. Lalu yang selanjutnya ada saya sendiri yaitu Junto Libin sebagai back end developer, yaitu mengintegrasi sistem, implementasi back end dan juga perancangan database. Lalu selanjutnya ada Mas Yusuf Hidayat sebagai pengujian atau quality assurance. Lalu yang selanjutnya ada Niko Dwi Saputra sebagai hosting engineer atau ke bagian deployment atau hosting. Lalu yang selanjutnya ada Rizky Nabila Pasa sebagai dokumentator. Nah, lalu untuk charge-nya itu seperti ini ya, yaitu identifikasi masalah, lalu selanjutnya yaitu pengumpulan kebutuhan untuk menyelesaikan apa aja sih masalah yang diidentifikasi di PSB atau PKL sebuah berkah. Lalu selanjutnya menganalisis kebutuhan. Lalu dari tim-tim tadi yaitu perancangan UX dan juga perancangan database. Lalu disinkronkanlah ke bagian implementasi front end dan juga ke back end. Lalu selanjutnya integrasi sistem terkait dengan front end dan back end. Lalu setelah itu ada pengujian dan perbaikan bug dan lanjut ke bagian deployment. Itu Mi. Kepada Mas Niko dipersilakan
di bagian penutup. Proyek pengembangan website manajemen PKL di Gor Tuban bertujuan untuk menciptakan sistem yang terstruktur dan efisien dalam pengelolaan absensi, pengaturan lapak, dan pencetakan kas. Dengan adanya sistem ini, proses absensi menjadi lebih rapi, pembagian lapak lebih tertib, dan potensi konflik antar PKL dapat diminimalkan. Diharapkan proyek ini dapat mempermudah pengurus dalam melakukan pendataan dan pengelolaan PKL, meningkatkan transparansi keuangan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman bagi PKL dan pengurus. Ke depan sistem ini dapat berkembang lebih lanjut dengan fitur tambahan untuk mendukung kegiatan PKL secara lebih optimal dan profesional. Baik, kepada teman-teman yang tadi sudah menjelaskan beberapa tugasnya, saya ucapkan terima kasih. Untuk menutup mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami kerjakan ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menjadi pendukung bagi kelancaran pembuatan sistem ini. Kemudian saya juga minta mohon maaf apabila tadi selagi terjalannya presentasi dari kami, banyak dari kami melakukan kesalahan pengucapan maupun hal lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.